awal merupakan masa perkembangan manusia dari remaja menuju dewasa. Menurut Harlock, tahun 2003, dewasa awal adalah masa perkembangan individu yang berlangsung antara usia 18 hingga 40 tahun. Masa ini juga merupakan waktu penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan, termasuk perubahan dalam pola pikir, sikap, dan perilaku. Individu pada masa dewasa awal juga menghadapi berbagai tantangan, seperti memilih pasangan hidup, membentuk keluarga, mencari pekerjaan, dan mengembangkan karir. Adapun karakteristik dewasa awal menurut Harlock 2003, yang pertama, masa pengaturan. Pada masa ini, individu akan mencoba-coba dan menentukan mana yang sesuai yang dirasa dapat memberi kepuasan permanen bagi dirinya. Yang kedua, masa usia produktif. Pada rentang usia ini adalah masa-masa yang cocok untuk menemukan pasangan hidup, menikah dan memiliki anak. Pada masa ini pula, organ reproduksi sangat reproduktif dalam menghasilkan individu baru atau anak. Yang ketiga, masa yang bermasalah. Hal ini disebabkan karena pada masa ini, individu harus mampu menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya, yaitu dalam pergaulan dan pekerjaan. Keempat, masa ketegangan emosi. Ketika seseorang berumur antara 18 sampai 39 tahun, kondisi emosionalnya cenderung tidak terkendali, labil, resah, mudah memberontak, dan juga mudah tegang. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal dan masuknya seseorang dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga, maka hubungan dengan teman-teman kelompok akan menjadi renggang. Dan bersamaan dengan itu, kegiatan sosial juga dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Yang keenam, masa komitmen. Pada masa ini juga, individu akan mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ketika menjadi dewasa, orang-orang muda akan mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi masa mandiri. Individu mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Pada masa awal, individu cenderung masih mempunyai ketergantungan pada orang tua atau organisasi. Yang ke-8, masa perubahan nilai. Nilai-nilai yang dimiliki individu pada masa dewasa awal akan berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya semakin luas. Yang ke-9, masa penyesuaian diri terhadap cara hidup baru. Ketika seseorang telah memasuki masa dewasa, berarti seseorang juga harus lebih bertanggung jawab karena sudah mempunyai peran ganda sebagai orang tua dan sebagai pekerja. Yang ke-10, masa kreatif. Bentuk kreativitas yang terlihat sesuai individu menjadi dewasa tergantung pada kemampuan, minat, potensi, dan kesempatan. Menurut Erik Erikson, tahap intimacy phase isolation terjadi di usia sekitar 18-40 tahun. Fokus utamanya adalah membangun hubungan yang dekat, intim, dan bermakna dengan orang lain, seperti pasangan, sahabat, atau komunitas. Selain itu, intimacy juga bukan soal hubungan romantis atau seksual saja, tapi lebih luas, seperti yang pertama, berani membuka diri secara emosional ke orang lain. Kedua, membangun kepercayaan yang dalam. Ketiga, mau berbagi ide, perasaan, dan mimpi. Keempat, berani menghadapi kerentanan dalam hubungan. Jika individu sukses di tahap ini, mereka akan memiliki yang pertama, memiliki hubungan personal yang kuat dan sehat. Yang kedua, bisa berkomitmen dalam hubungan jangka panjang. Ketiga, merasa diterima, dicintai, dan mampu mencintai. Dan kalau gagal menghadapi krisis ini, mereka bisa merasa kesepian, menghindari hubungan serius, takut ditolak atau disakiti, dan kemudian memilih menjauh, dan kemudian akhirnya hidup dalam isolasi sosial dan emosional. Dalam jangka panjang bisa berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, sulit percaya dengan orang lain, dan tidak puas dengan kehidupan sosial. Menurut Havikhorst, masa dewasa awal terjadi sekitar di usia 19-30 tahun. Pada tahap ini, individu mulai beranjak kehidupan mandiri dan bertanggung jawab penuh atas dirinya. Tugas perkembangan menurut Havikhorst, yang pertama, memilih pasangan. Kedua, menjalani kehidupan yang berumah tangga. Ketiga, mengasuh anak. Keempat, mengelola rumah tangga. Kelima, memulai karir. Keenam, mengembangkan tanggung jawab sosial.
Kenapa tugas perkembangan penting? Yang pertama, individu dapat hidup mandiri dan produktif. Yang kedua, membentuk identitas dewasa yang stabil. Dan jika individu gagal dalam menyelesaikan tugas perkembangan ini, akan menyebabkan masalah dalam hubungan pribadi, karir, atau perasaan tidak puas. Perkembangan emosi. Perkembangan sosial emosional pada dewasa awal merupakan fase transisi penting di mana individu mengembangkan kematangan emosional, memperdalam hubungan, dan mulai membentuk identitas diri yang lebih kuat. Mereka juga mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa dan membentuk keluarga, karir, serta kontribusi terhadap masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pengalaman hidup, dukungan sosial, kesehatan mental, pendidikan, dan pekerjaan. Perkembangan emosi lebih stabil dibandingkan remaja dan mampu mengatur dan mengekspresikan emosi dengan matang. Kecemasan soal masa depan, karir, pernikahan, mulai mengatasi konflik batin masa. Selanjutnya, perkembangan emosi. Perkembangan emosi lebih stabil dibandingkan remaja dan mampu mengatur dan mengekspresikan emosi dengan matang. Kehidupan psikososial dewasa muda makin kompleks dibandingkan dalam masa remaja, karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, dan mengurus anak-anak, dan tetap harus memperhatikan orang tua yang semakin tua. Pengaturan emosi dan kesejahteraan. Masa dewasa awal ditandai dengan meningkatnya kematangan emosi dan berkembangnya strategi pengaturan emosi yang lebih efektif. Konteks prefrontal yang terus berkembang hingga pertengahan usia 20-an memainkan peran penting dalam pengaturan emosi dan pengendalian impuls. Keterampilan manajemen stres menjadi sangat penting saat individu menghadapi tantangan kehidupan dewasa. Tantangan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi dapat muncul atau meningkat pada masa dewasa awal. Kecemasan soal masa depan, karir, dan pernikahan. Kecemasan tentang masa depan penyebabnya ketidakpastian tentang arah karir, finansial, hubungan, atau kesehatan di masa depan. Cara mengatasinya, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan saat ini, kembangkan rencana realistis dan fleksibel, latihan relaksasi dan mindfulness untuk menenangkan pikiran, cari dukungan dari orang terdekat, dan hindari overthinking dan fokus pada hal-hal yang positif. Kecemasan tentang karir menyebabnya tekanan untuk sukses, persaingan, ketidakpastian tentang masa depan pekerjaan, atau ketidakpuasan dengan pekerjaan saat ini. Dampaknya stres, penurunan motivasi, performa kerja menurun, dan masalah kesehatan mental. Cara mengatasinya, evaluasi kembali tujuan karir dan sesuaikan dengan minat dan kemampuan, cari konsultan karir, kembangkan keterampilan, jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kecemasan tentang pernikahan, penyebabnya ketakutan akan komitmen, perubahan hidup, dan kegagalan hubungan atau tekanan sosial. Cara mengatasinya, bicarakan perasaan dan pasangan, cari dukungan dari keluarga, teman, atau konselor pernikahan, dan hadiri konseling pernikahan untuk mempersiapkan diri secara mental. Fokus pada hal-hal positif dalam hubungan dan pernikahan dan tidak fokus pada hal-hal yang negatif seperti perceraian dalam rumah tangga.